sudah berapa banyak beasiswa yang kamu lamar dan kira-kira ada yang nggak yang gagal gitu? Banyak. Ada seorang bilang kalau energi itu sangat-sangat contagious, jadi sangat-sangat menular. Betul. Nah, mereka menularkan energi positif itu environment. Fulbright itu kesannya gitu ya, Fulbright gitu. Iya. Gak tahu saya ketika mendengar bahasa Fulbright itu kayak unreachable gitu. We never know if we never try, ya nggak sih? Betul. Jadi kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa kalau kita nggak nyoba gitu. Benar. Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Muin Banyal dan di video kali ini kita akan bincang-bincang sedikit bersama salah satu teman saya yang sangat luar biasa di samping saya ini. Dan sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian harus subscribe channel ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa share ya, karena nanti setelah kalian subscribe akan ada door prize untuk kalian di akhir video, nanti kita kasih tahu ya. Oke bro, bagaimana kabar bro? Kabar baik, alhamdulillah luar biasa dan sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam dan lebih intim, kita harus tahu dulu nih siapa yang di samping kita ini. Oke bro, silakan perkenalkan diri. Siap. Jadi nama saya Muhammad Guntur Purwanto. Biasa teman-teman manggil saya itu Guntur. Dan saya lahir 26 tahun yang lalu. Bener, gak bohong saya. Oke. 26 atau 27 tahun lalu di pesisir barat Pulau Jawa. Pulau Jawa. Namanya Ujung Kulon. Jadi tempat itu tuh terkenal dengan konservasi badak bercula satu. Dan itu tuh udah ada plang selamat datang di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan jarak rumah saya dari sana itu sekitar perjalanan 1 jam. Jadi benar-benar dalam waktu itu ketika saya kecil. Tapi kemudian orang tua saya pindah ke Bandung kerjanya. Dan saya per usia 5 atau 7 tahun saya mulai studi itu di Bandung. Dari mulai SD sampai kuliah S1. Oh, di Bandung semuanya? Di Bandung. Saya penasaran dengan latar belakang keluarga kamu. Orang tua kamu itu gimana cara mendidik kamu dan mereka itu latar belakangnya apa sih? Oke. Jadi latar belakang saya, ibu saya itu seorang guru PAUD. Kemudian ayah saya itu dulu karyawan, tapi sekarang udah jadi farmer. Dan keluarga besar ibu saya itu mayoritas guru. Dan keluarga besar ayah saya itu mayoritas farmer atau apa namanya? Petani. Petani. Kayak gitu. Nah, ternyata saya menemukan cara mendidik ibu saya dan juga ayah saya itu mirip. Kenapa? Karena saya menemukan ada korelasi hubungan yang sangat terikat antara guru dan juga petani. Apa hubungannya? Ternyata guru itu mendidik siswanya itu sama kayak petani menjaga tanamannya. Kenapa? Karena guru itu menyamai kita dengan knowledge, skills, dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kita terdidik menjadi siswa yang berakhlak gitu ya, berprestasi, punya skill, punya knowledge, pengetahuan, dan lain sebagainya. Benar. Farmer juga sama gitu ya, petani menyirami tanamannya, ngasih pupuk, dan lain sebagainya, sehingga ada produk buah-buah nanti yang bisa dipetik. Jadi sangat mirip. Oke. Gitu. Filosofinya sangat luar biasa. Oke, sekarang S1 kamu dulu itu di bidang apa dan apa saja kegiatan yang kamu lakukan waktu S1? S1 itu salah satu studi yang paling berkesan bagi saya selain SMA. Jadi dulu saya ngambil pendidikan fisika. Jadi ngomonginnya nggak terlalu jauh masalah fisikanya. Itu di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI. Kemudian aktivitas selain akademik, saya juga involve di beberapa aktivitas organisasi yang saya geluti itu banyak UKM kayak ya banyak gitu ya, tidak perlu disebutkan. Dan ada satu organisasi yang saya ikuti waktu itu BEM. Di tahun 2016 saya sempat ngalamin menjadi presiden mahasiswa UPI. Luar biasa ya. Kebetulan itu juga karena dipilih sama teman-teman. Kamu kebetulan terus hidupnya. Enggak lah. Ketika saya menjabat sebagai presiden mahasiswa UPI, itu saya dikasih amanah lebih juga untuk sebagai koordinator mahasiswa Jawa Barat. Luar itu biasa. juga kebetulan. Kebetulan lagi. Banyak kebetulan dalam Sudah hidup saya. berapa kali kebetulan? 3 kali kebetulan. Oke, lanjut lagi. Kira-kira kita dengar lagi berapa kebetulan nih? Udah itu aja. Oh ya. Di UPI. Jadi saya studi di UPI. Sekarang saya mau gali dulu tentang pengalaman Anda saat Anda mencari beasiswa ini. Kira-kira sejak kapan Anda punya keinginan untuk cari beasiswa tuh? Dan kenapa gitu harus beasiswa gitu? Kenapa ya? Ya. Jadi alasan kenapa pengen beasiswa sebenarnya sederhana. Saya nggak mau menyusahkan orang tua saya ketika saya studi. Dan saya mikir itu semenjak dari SMA. Saya ingat betul ketika SMA kelas 3, saya apply Turki Burs Lari untuk S1 ke Turki. Ada 2 tahapan. Pertama tahapan ujian matematika, yang kedua itu tahapan wawancara. Nah, di sekolah saya
itu didelegasikan 4 orang untuk mengikuti beasiswa itu. Saya salah satunya. Di tahapan matematika oke, tapi di tahapan bahasa Inggris saya gagal. Problem saya bahasa Inggris. Tapi akhirnya gagal tuh ya ke Turki. Kemudian saya studi di UPI. Nah di UPI juga saya berusaha untuk mencari beasiswa. Itu didampingi sama ayah saya untuk advokasi ke berbagai tempat di UPI, dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa bidik misi waktu itu. Dan bidik misinya juga bidik misi tambahan. Jadi bukan bidik misi utama. Nah dari semenjak S1 saya udah gak minta lagi duit sama orang tua nih. Karena saya nggak mau menyusahkan orang tua saya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dari kapan nyari beasiswa, dari S1. SMA ya? Dari SMA, dari SMA. Setelah mau lulus SMA. Kemudian setelah lulus S1 di tahun 2017 awal, itu juga saya pengen studi keluar. Alasannya sederhana, pengen belajar lebih banyak tentang background saya dari perspektif luar, bukan perspektif dalam negeri. Nah, mulailah mencari beasiswa di sana. Sudah berapa banyak beasiswa yang kamu lamar dan kira-kira ada yang nggak yang gagal gitu? Banyak. Menarik nih. Ketika SMA ke kuliah saya apply Turki Burslari, gagal. Kemudian untuk beasiswa S2, pertama saya apply LPDP, masuk tahap wawancara, di wawancara gagal kayak gitu. Kemudian saya apply AS, American Award Scholarship. Australia Award Scholarship. Kok American ya? Ya, Australia. Australia Award. Saya lagi di Amerika mungkin. Australian Award Scholarship, kemudian saya gagal juga. Oke, 3. Itu bahkan ngeri. Nggak dapat panggilan sama sekali untuk wawancara. Iya. Kemudian apply lagi LPDP, itu gagal lagi. Kemudian setelah itu apply Turki Burslari lagi. S2 di Turki, gagal lagi. 5 kali. Sempat daftar Brunei dulu sebelum itu. Oh, Brunei lagi. Brunei Government Scholarship, apalah namanya lupa. Itu juga gagal. Wow. Terus setelah itu shifting. Saya berharap banget ke shifting karena tujuan utama saya sebenarnya UK. Bukan US atau bukan Turki. Jadi LPDP juga daftarnya ke UK. Shifting itu masuk shortlist. Shortlist itu sekitar 150 orang katanya. Dari sana diambil lagi 75 orang untuk berangkat. Oh, jadi slotnya cuma 75 ya? Kabarnya begitu. Sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ternyata kurang dari 50. Kabarnya begitu. Saya juga kurang tahu detailnya karena nggak dibuka kan datanya. Shifting masuk shortlist, masuk wawancara, tapi di akhir gagal. Itu turning point banget buat saya. Kenapa? Karena LPDP udah gagal, tujuan ke UK gitu ya. Shifting yang notabene-nya dari government UK yang saya harapkan banget itu gagal juga. Dari sana saya break. Dari sekian banyak beasiswa yang kamu lamar dan banyak ya yang gagal, ada tidak momen tertentu di mana kamu berpikir untuk menyerah saja gitu? Itu ketika shifting tadi. Gimana tuh, coba cerita dulu. Itu tahun 2000, sebentar saya ingat 2000 pandemi itu awal kapan ya? 2019 ya? Ya, 2019 pertengahan itu pengumuman shifting. Itu saya gagal. Dan itu udah menyerah karena proses perjalanan saya dari 2017 sampai 2019, 2 tahun. IELTS sudah mau habis tuh, ya kan? Jadi ya udah, saya menyerah di sana. Tapi beruntungnya saya punya lingkungan yang sangat suportif. Istri saya mendukung, anak saya juga tentu gitu ya. Orang tua saya sangat mendukung, apalagi gitu ya. Karena orang tua saya mindsetnya adalah pendidikan. Oke. Kemudian punya lingkungan kecil yang sangat suportif. Lingkungan kecil itu adalah teman scholarship hunter, belajar IELTS bareng, ngulik-ngulik beasiswa bareng gitu, apply bareng. Itu sekitar 5 orang kita di sana itu nge-support. Kita kan ada regularly atau weekly meeting kayak begitu tiap hari Selasa dan Kamis kita belajar IELTS. Itu mereka masih semangat, saya sedang down-downnya. Jadi ada seorang bilang kalau energi itu sangat-sangat contagious, jadi sangat-sangat menular. Betul. Nah, mereka menularkan energi positif itu, environment itu. Betul. Keluarga saya, lingkungan itu untuk bangkit lagi. Jadi setelah shifting, sempat down, bangkit oleh environment, baru apply lagi. Jadi itu turning point-nya itu di shifting tadi ya? Karena dari sana mulai mikir ngebuka opsi lain. Selain UK, oke lah kita coba US. Habis itu baru saya daftar Fulbright. Iya. Dan akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Dan awalnya saya nggak kepikiran Fulbright. Kenapa? Karena Fulbright itu kesannya gitu ya, Fulbright. Gitu. Gak tahu saya ketika mendengar bahasa Fulbright itu kayak unreachable gitu. Kayak siapa sih orang-orang yang dapat Fulbright ini gitu, yang nggak pernah kelihatan di permukaan gitu. Teman-teman saya, lingkungan saya, meskipun saya dulu presiden BEM dan koordinator mahasiswa Jawa Barat, saya belum tahu satupun orang di lingkar saya, di cycle saya itu yang lulus Fulbright. Jadi kayak kesannya wah gitu ya. Iya.
Jadi nggak pernah nyoba daftar itu sebelumnya. Benar yang dia katakan, karena imajinasi saya tentang bagaimana mendapat Fulbright itu, waduh, sangat jauh sekali. Jadi kayak kemampuan saya di sini dan standar Fulbrightnya di sini, sehingga ketika saya mau daftar itu saya mikir-mikir gitu. Itu yang saya alami. Tapi poinnya apa? We never know if we never try. Betul, ya nggak sih? betul. Jadi kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa kalau kita nggak nyoba gitu. Benar. Jadi coba dulu aja. Ya. Itulah yang membuat saya sangat impress terhadap mereka ya, yang teman-teman saya. Di sini kebanyakan yang lulus beasiswanya itu adalah Fulbright, dan saya sangat kagumi mereka. Kita sudah dekat, tapi itu tidak membatasi kekaguman saya terhadap mereka. Saya selalu kagum sama anak-anak Fulbright karena saya merasa diri secara pribadi belum bisa mencapai itu kayaknya. Kita juga sebenarnya kagum dengan anak-anak LPDP. Serius, saya gagal 2 kali di LPDP gitu. Anda satu kali membalas aja terus. Satu kali apply langsung keterima kan, jadi kayak wow, berani orang gitu kan. Kita sama-sama saling mengagumi. Ya, saya lebih mengagumi mereka sih. Oke, jadi itulah turning point dari perjalanan mencari beasiswa dari teman saya, Guntur. Dan salah satu poin penting yang saya tangkap dari pembicaraan beliau adalah tentang environment gitu. Jadi saat dia sudah down-downnya selalu ada orang-orang yang selalu support. Ada support system lah ya. Support system. Jadi kayak dia katakan tadi, energi itu menular. Dan saya percaya itu dalam studi kuantum itu kita bicara tentang energi, dan ternyata energi yang ada dalam tubuh kita itu saling terhubung satu sama lain. Dan ketika kita express energi positif ya, yang diterima oleh orang juga positif. Oke, alhamdulillah sudah lulus beasiswa Fulbright sekarang, dan sekarang sudah di Amerika. Tapi saya mau ulik sedikit tentang tahapan yang ada dalam Fulbright itu seperti apa saja gitu. Kenapa begitu? Karena Fulbright itu beasiswa paling panjang tahapannya. Gimana tuh? Dibandingkan dengan LPDP, AS. Iya. Jadi kita 1 tahun full dari mulai apply sampai berangkat. Durasinya itu 1 tahun ya? Iya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Jadi kamu kalau apply itu deadline-nya bulan Februari. Februari nih, misalkan kamu apply Februari 2022. 22 ya. Benar. Kamu baru berangkat itu Februari. September 2023. Oh, jadi 1 tahun lebih. Iya. Sekitar 1 tahun 6 bulan atau 4 bulan gitu ya. Nah, durasi 1 tahun itu kalian ngapain saja sih? Gambarannya kurang lebih kayak LPDP. Jadi kita apply dulu berkas, administrasi, standarnya juga sama, ada form, kemudian ada study objective, personal statement, references, dan lain sebagainya. Standar beasiswa kayak begitu. Setelah administrasi, nanti sekitar bulan Juni ke Juli itu ada pengumuman yang lolos ke tahap wawancara. Itu di bulan Juli sampai Agustus mereka diwawancara. Itu nggak banyak. Pelamarnya misalkan 6.000, yang diwawancara nggak lebih dari 200 kayak gitu. Jadi sangat-sangat sedikit gitu. Kabarnya, karena nggak pernah terbuka juga kan. Kemudian setelah wawancara itu kan kalau LPDP langsung pengumuman ya, kandidat awardee kan. Iya, benar. Kalau Fulbright nggak jadi langsung awardee, kita jadinya kandidat dulu ya. Iya, kalau kamu masuk tahap wawancara itu ada 3 pilihannya. Gagal, maksudnya ya udah gagal gitu ya. Yang kedua adalah alternate candidate, alternatif gitu ya. Yang ketiga ada principal candidate. Itu yang utama gitu. Yang utama. Yang bisa dipastikan 80% atau 70% berangkat. Kalau punya kampus. Kamu di posisi mana nih? Waktu itu jadi principal candidate. Wow, utama berarti udah. Itu juga kebetulan. Kebetulan lagi. Alhamdulillah, yang atas meridoi gitu ya. Iya, benar. Setelah jadi candidate, kita akan di drill, bukan di drill ya, maksudnya dikasih pelatihan bahasa. Kita belajar TOEFL IBT. Kita nggak pakai IELTS karena di Amerika ini pakainya pakai TOEFL IBT gitu ya. Meskipun IELTS juga diterima sebenarnya. Kemudian kita juga belajar GRE. GRE itu TPA kurang lebih. Tapi dalam bahasa Inggris kurang lebih kayak begitulah. Iya, saya tuh pernah coba tuh GRE dan itu susah minta ampun. Susahnya minta ampun. Kalau matematikanya mungkin bisa diikuti tuh. Tapi kalau verbalnya itu ngeri kata orang timur. Bahkan ini menurut teman saya yang US juga, GRE itu mereka juga ampun-ampunan ketika ngomongin bahasa verbalnya, karena vocabulary-nya advance dan jarang dipakai oleh orang-orang sini. Nah, jadi sampai bulan November itu kita belajar GRE dan juga TOEFL IBT 1 bulan itu full. Bahkan kalau sebelum pandemi kita dikarantina di suatu tempat. Habis itu kita tes TOEFL IBT dan juga GRE. Kalau misalkan kita gagal memenuhi syarat 2 ini, misalkan syaratnya berapa, GRE-nya, TOEFL IBT-nya berapa, kita gagal nih, kita bisa retake ulang lagi sampai 3 kali. Dan itu semua dibayarin oleh mereka, didaftarin, dibayarin, itu semua sama mereka. Jadi kita tinggal duduk ikut aja.
tinggal belajar, duduk, tes, udah selesai. Bagaimana kalau gagal lagi nanti? Kalau gagal, nah itu belum tahu saya. Belum tahu. Tapi belum tahu. Apakah belum ada disuruh case-nya pakai IELTS atau apa? Karena kebanyakan gitu ya. Ya kalau belajarnya benar gitu ya, insya Allah gitu ya bisa mencapai target gitu. Iya. Nah, sekitar bulan Desember sampai Februari kita daftar ke kampus. Dan itu juga mereka yang mendaftarkan. Kita memilih nih kampus apa-apa aja yang kita pilih, kemudian mereka kasih pertimbangan. Oh, menurut mereka bagusnya ke kampus ini gitu ya. Baru setelah ada konsensus atau kesepakatan di antara kita sebagai kandidat dan juga Fulbright, mereka apply kan. Kita tinggal duduk manis saja. Kita tinggal menginformasikan, oke, ke sini gitu ya. Nanti mereka yang daftarin. Iya. Kan kamu tadi bilang bahwa pada saat tahap pencarian kampus itu dibantu oleh Fulbright kan. Nah, kenapa kamu milih University of Minnesota padahal kamu punya kesempatan untuk bisa kayak lamar di Harvard atau Yale, Stanford, kampus Ivy League gitu kan? Good point. Ini penting banget menurut saya informasi bagi seluruh scholarship hunter di Indonesia gitu ya. Kita nggak bisa milih kampus atas consideration posisi universitas di ranking. Consideration pertama yang harus dilakukan dan saya lakukan adalah universitas mana yang meng-offer program yang kita minati. Program saya kan STEM education, spesialisasinya STEM meskipun riset saya di STEM in general. Jadi saya mencari mana nih kampus yang meng-offer STEM education. Saya list tuh kampus-kampus mana aja. Dan saya dari sana setelah punya list kampus, saya coba rank. Di antara kampus ini, mana yang paling bagus? Nah, ternyata menurut observasi dan menurut riset saya, setelah di list yang meng-offer curriculum and instruction dan spesifikasi STEM education, yang bagus itu salah satunya University of Minnesota Twin Cities. Harvard nggak ada tuh di sana, gitu. Yale nggak ada di sana, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya pilih University of Minnesota Twin Cities ya karena STEM education-nya bagus. Menurut beberapa sumber juga bahkan University of Minnesota Twin Cities ini masuk 10 besar US untuk program STEM education. Wow, luar biasa ya. Jadi kamu pilih kampus itu berdasarkan logika kebutuhannya, bukan karena kepopuleran gitu. Itu yang paling penting, poin yang paling penting tuh harus itu yang ditanamkan. Pertama. Yang kedua, setelah lihat kampus, cek dulu profesor-profesornya itu capable nggak di risetnya. Kita bisa menggunakan Scopus atau Web of Science dan track kualitas mereka gitu ya. H-index-nya berapa di bidang penelitian, apakah banyak dokumennya, apakah dokumennya disitasi oleh banyak researcher yang lain gitu ya. Itu harus dicek. Nah, saya cek itu dan salah satu alasan milih ini juga ternyata di STEM Education University of Minnesota ini ada profesor yang memang riset di bidang STEM integration atau STEM education itu menjadi rujukan profesor lain. Jadi saya pilih itu. Siapa nama profesornya lagi? Itu advisor saya namanya Prof. Gillian Roring. Dan itu juga salah satu profesor yang membuat saya tertarik untuk kuliah di sini sebenarnya. Jadi kamu kalau masuk ke misalkan top university apapun di dunia ini, tapi ketika profesornya atau programnya biasa aja gitu ya, bukan merupakan unggulan universitas itu, ya sayang gitu. Tujuan kita mau belajar gitu, bukan mau sombong, gue kuliah di Harvard gitu ya, gue kuliah di UCL gitu, gitu. Jadi harus programnya match dengan interest kita ya. Benar. Oke, jadi itulah tentang pemilihan kampus ya. Alasan kenapa milih University of Minnesota padahal punya kesempatan untuk kuliah di kampus-kampus ternama gitu. Oke, saya penasaran nih, sejak kapan kamu belajar bahasa Inggris sebenarnya sih? Saya belajar bahasa Inggris itu telat, bro. Gimana tuh? Telat sekali. Kenapa telat? Ayah saya itu visioner masalah pendidikan. Jadi ini ada cerita sedikit ya. Iya, coba. Waktu SMP, ayah saya udah paham. Kita udah di Bandung waktu itu. Ayah saya tuh paham betul akan kebutuhan bahasa Inggris. Jadi semoga ayah saya nggak nonton nih. Jadi saya dimasukkan ke salah satu course bahasa Inggris di Bandung. Tapi saya jarang masuk sana gitu. Masih muda ya, masih umur berapa tuh? SMP, berapa belasan tahun lah. Mikirnya masih main-main gitu. Masih main-main bareng teman, main PS dan lain sebagainya. Gak bener lah intinya course-nya kayak gitu. Ketika lulus SMA mau daftar Turki Burs Lari tadi, itu bahasa Inggris saya yang gagal. Jadi itu kena pecut banget. Bahkan ayah saya bilang, nah sekarang baru tahu rasa kan bahasa Inggris itu penting. Bener. Kayak begitu. Kemudian saya belum sadar 100% di sana. Ketika mau lulus S1 2016, mau search beasiswa luar negeri itu mensyaratkan bahasa Inggris dan IELTS. Itu baru saya sadar niatan ayah saya waktu itu baik. Kayak gitu. Nah, dari sana mulai belajar otodidak.
terlebih dahulu. Kemudian saya berangkat ke Pare 2017 awal, 3 bulan itu belajar basic banget kayak pronunciation, grammatical structure yang bener-bener basic. Setelah itu saya belajar bareng teman saya pakai lingkaran kecil gitu, belajar otodidak. Maksudnya menggunakan environment yang saya bangun. Oke, jadi itulah cerita tentang perjalanan dia belajar bahasa Inggris sampai harus ke Pare, menghabiskan beberapa bulan di sana, kemudian gabung lagi dengan komunitas kecil bersama teman-teman, belajar mandiri dan lain sebagainya. Prosesnya panjang sekali dan akhirnya bisa sampai di sini. Tadi belum selesai. Yang setelah daftar kampus yang proses Fulbright itu. Ya, setelah daftar kampus kita kalau keterima ya berangkat. Ya, keterima kampusnya. Oke. Tapi ada beberapa kejadian yang mereka nggak dapat kampus sama sekali. Jadi? Nggak jadi berangkat. Beasiswanya? Hangus. Oh my God. 1 tahun, bayangin. 1 tahun kamu berjuang di Fulbright dari daftar, apply nih, dokumen, sampai pelatihan, tes bahasa gitu ya, tes GRE. Tapi ketika kampusnya kita nggak nerima ya kita mau sekolah di mana kan, pertanyaannya gitu. Oh, I see. Jadi lulus beasiswanya itu tidak menjamin kita untuk bisa berangkat. Makanya sebutannya principal or alternate candidate, bukan awardee. Gitu. Jadi kita masih candidate. Kalau daftar kampus kita berubah dari candidate menjadi awardee. Oke, I see. Kalau dapat kampusnya. LPDP juga gitu sih sebenarnya. Iya. Tapi jadi, mungkin LPDP bisa defer gitu kan? Defer ke tahun selanjutnya, ya nggak sih? Enggak, dia kasih waktu cuman 2 tahun. Untuk saat ini itu 1,5 tahun. Jadi lumayan. Kalau lewat dari 1,5 tahun itu beasiswanya bisa gugur gitu. Atau mungkin ada alternatif lain, pindah ke dalam negeri atau lain. Saya juga nggak tahu teknisnya kayak gimana sih. Tapi kasusnya sama sih. Cuman kayaknya kalian lebih ngeri kayaknya deh. Soalnya kalau LPDP kan ada alternatif kan, misalnya bisa kuliah dalam negeri atau apa kan. Soalnya LPDP kan sudah keluarin biaya banyak kan untuk ini, dan kalau nggak dapat kampus kan rugi juga mereka kan. Ada alternatif lain. Kalian kan berpikir aja. Sepengetahuanku ini perlu di cross check mungkin ya. Kalau misalnya ada teman-teman Fulbright lain yang nonton bisa cross check. Sepengetahuanku kalau kita nggak dapat kampus ya udah hangus. Wow. Jadi itu pressure-nya makin tinggi tuh. Pressure-nya itu udah mulai masuk bulan November, itu pressure-nya tinggi karena kita harus tes TOEFL IBT. Itu stres lumayan. Iya. Gitu. Tapi stresnya cukup berkurang karena semua di-assist sama mereka. Iya sama sih. Fulbright. Benar. Jadi kita tinggal belajar yang benar kayak gitu. Jadi poin utamanya adalah berusaha keras dengan pokoknya belajar terus ya. Benar. Ya, poinnya di situ. Karena kalau tidak memenuhi target bisa-bisa beasiswanya hangus kan. Apalagi kalau misalnya sudah lulus dan udah diketahui oleh banyak orang kan, teman-teman dan lain sebagainya. Itu pressure-nya makin tinggi lagi tuh. Karena nanti ada pertanyaan kapan berangkat, itu lebih horor dibandingkan kapan menikah gitu. Kapan berangkat? Dalam hati, kamu dapat kampus gitu ya. itu momen yang pernah saya rasakan itu kemarin itu, astaga. Pertanyaan kapan berangkat itu ternyata lebih horor. Ya alhamdulillah sekarang sudah di sini. Ada nggak pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang di luar sana untuk mendapat beasiswa ataupun ya, menjalani kehidupan apa gitu? Sebenarnya bisa digeneralisir ke konteks yang lebih luas, kayak cuman beasiswa ya. Pertama yang saya pelajari adalah tentang kerja keras, itu penting banget gitu ya. Saya dilahirkan sebagai anak pertama dan pressure-nya jauh lebih tinggi gitu ya, ketika orang tua mulai pensiun dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar menyadari bahwa kita harus bekerja keras dengan sangat baik gitu ya, untuk menghidupi keluarga gitu ya, membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Poin itu penting banget, kerja keras. Kemudian yang kedua adalah tentang kegagalan. Yang saya alami betul adalah ketika kita punya mimpi akan sesuatu gitu, jangan ragu untuk gagal. Gak cuma di beasiswa aja. Tadi saya cerita saya pernah jadi presiden mahasiswa. Sebelumnya dari SMP sampai sebelum jadi presiden mahasiswa, saya selalu dinominasikan menjadi ketua. Tapi nggak pernah jadi. Gagal terus. Lo gajah minum orang timur. Saya gagal terus itu menjadi ketua. Iya. Saya pengen belajar menjadi ketua di organisasi biar saya ada gambaran gitu kan. Iya benar. Meskipun kabarnya menjadi ketua nggak boleh ambisi gitu. Tapi kadang ambisius juga membelajarkan kita. Itu gagal terus. Tapi saya selalu yakin gitu ya. Di beasiswa juga sama. Saya beberapa kali gagal seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi selalu yakin kalau misalnya kita fokus terhadap tujuan kita, apa yang pengen kita capai, kita pengen belajar memimpin, kita pengen studi ke luar negeri atau studi menggunakan beasiswa,
selama kita fokus gitu ya, itu insya Allah kita tercapai. Benar. Karena ada beberapa orang yang menyebutkan kalau kita sudah menghabiskan jatah kegagalan kita, maka kita akan menemui keberhasilan kita. Iya, nah mungkin saya dapat berangkat ke sini gitu ya, menggunakan beasiswa juga karena kegagalan saya untuk apply beasiswa sudah habis gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan kegagalan juga, jangan patah semangat gitu ya. Karena di saat itu gitu ya, Tuhan sedang mencoba kita. Ketika kita gagal di LPDP gitu ya, ketika saya dulu gagal menjadi ketua PMR, ketua perkumpulan fotografi mahasiswa waktu itu gagal gitu ya, gak usah putus semangat, karena pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar di hadapan kita. Menjadi presiden mahasiswa dibandingkan dengan tadi pengalaman menjadi ketua organisasi yang lain jauh lebih besar kan. Saya mengarrange seluruh organisasi yang ada di kampus. Ketika saya gagal ke beasiswa A, B, C, D gitu ya, saya dikasih yang yang menurut saya pribadi di awal, saya nggak bisa sentuh itu gitu kan. Jadi jangan ragu, kemudian jangan putus semangat. It's okay untuk putus semangat, tapi jangan selamanya gitu. It's okay to take time, kayak 2 menit ya, kayak 1 minggu misalkan, atau 1 bulan gitu kan. 1 bulan it's okay gitu ya, untuk merenungi apa yang salah sebenarnya gitu ya. Tapi at the end kita harus struggle lagi, berjuang lagi. Oke, jadi itu aja ya. Ada yang lain lah nggak? Oh iya, jangan lupa ya subscribe channelnya Mas Muin dan juga subscribe channelnya saya, karena ini kita punya door prize. Iya, tadi benar. Seperti yang dinyanyikan di awal. Bagi teman-teman yang pengen studi keluar dan perlu teman berpikir gitu ya, bukan mentor ya bahasanya karena kita juga masih belajar, dan perlu teman berpikir dan ingin menjadi teman berpikirnya Abang Muin, kakak laki-laki dari timur, dan juga teman berpikirnya saya gitu ya, untuk studi keluar, itu kita akan ada door prize bagi 2 orang yang terpilih gitu ya, untuk bisa kami dampingi dan kami menjadikan kami berdua sebagai teman berpikir untuk scholarship Qatar. Teman diskusi lah. Teman diskusi gitu. Ya. Okay. Syaratnya sederhana ya? Ya, syaratnya sederhana. Syaratnya itu tinggal komen di bawah, kemudian subscribe. Subscribe dulu ya. Subscribe dulu di kedua channel kita. Harus 2 channel ya. Harus subscribe dulu. Ya, kita cek. Harus subscribe dulu dan komen gitu. Komen di dua-duanya. Nah, 2 komentar terunik akan kami pilih gitu ya, untuk kita coba bahasanya bukan membimbing, kita coba bantu support. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan nanti ada study objektif atau personal statement yang perlu pandangan kita, ya benar, itu nanti kita bantu. Gitu. Untuk 2 orang terpilih. Dan bagi yang belum kepilih nanti it's okay gitu, teman-teman masih bisa hubungi kita, Bro Muin dan juga saya gitu ya, di Instagram masing-masing ya, atau YouTube atau email atau apa. Yang penting itu tadi 2 orang yang komentarnya itu paling unik ya. Sudah subscribe kita dan udah nonton video dua-duanya. Gitu ya. Dan komentarnya harus unik ya. Harus unik. Komentar apapun itu, dan itu harus unik. Nah, 2 komentar itu akan kami pilih. Gimana komentarnya? Sama aja komentarnya. Sama aja boleh di saya, di kamu juga. Ya. Maksudnya komentarnya sama gitu. Yep. Di kamu narasinya tentang ini, di aku sama juga. Iya gitu. Oke. Dan harus berkaitan dengan konten ya. Iya, boleh lah. Harus berkaitan dengan konten. Studi keluar atau apa gitu ya. Tapi harus unik gitu. Ya. Unik. Bebas lah pokoknya ya. Ya, bebas. Gak ada rubrik khusus gitu. Mau lucu-lucuan juga nggak apa-apa. Jadi nanti kami pilih 2 orang. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk yang lain bisa bertanya-tanya kan? Benar. Oke. Tapi 2 orang ini akan kami prioritaskan. Yang penting kalian harus subscribe, terus komen seunik mungkin, dan kalian akan terpilih menjadi 2 orang yang akan kami jadikan teman berpikir atau teman diskusi terkait mengenai mencari beasiswa. Gitu. Apalagi ini Fulbright coy. Ini langka sekali nih untuk mencari award di Fulbright, itu langka sekali. Jadi kalian sangat beruntung nih, subscribe channel dia dan channel saya, kalian bisa dapat tuh bimbingan. Bukan bimbingan sih sebenarnya, teman diskusi ya. Oke, saya kira cukup sekian. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Saya Muin Banyal dan saya Muhammad Guntur Purwanto. See you. See you.